Halo, di sini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang kutukan Istana Angin. Di desa Lumina, tempat lentera-lentera cahaya melayang setiap malam, hiduplah sebuah keluarga kecil yang hangat, terdiri dari Ayah Rayan, Ibu Selia, dan Luno. Mereka hidup sederhana namun selalu dipenuhi tawa dan cinta. Ayah membuat ukiran cahaya dari kristal dan ibu mencampur bunga penyembuh dan Luno di halaman rumah. Keluarga itu adalah simbol kedamaian di desa Lumina. Suatu sore, Luno berlatih pedang kayu bersama Arven, sahabatnya sekaligus putra Raja Aeron. Namun latihan berubah menjadi persaingan. Emosi memuncak. Luno terdorong oleh rasa kesal dan tanpa sengaja mendorong Arven lebih keras dari seharusnya. Arven jatuh menabrak pecahan kristal angin hingga terluka. Dan kabar luka Arven tersebut didengar oleh Raja Aeron. Sang raja yang keras dan penuh kebanggaan tidak dapat menerima putranya disakiti. Raja tersebut pun memanggil kedua orang tua Luno. Ayah dan ibu Luno berjalan di aula istana. Keduanya berjalan dalam kecemasan berharap Raja Aeron mau mendengar permohonan mereka. Di hadapan raja, pasangan itu berlutut memohon pengampunan untuk Luno. Tapi Raja Aeron menuntut hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati. Ibu Luno berkata, "Yang mulia, Luno hanya anak kecil. Ia tidak berniat jahat." Namun Raja Aeron berkata, "Hasil tetap hasil. Luka pada putraku tak bisa dibiarkan." Luno yang ikut dibawa ke istana mendengar semua perkataan itu. Dengan air mata yang menetes, ia memeluk kedua orang tuanya. Dia berkata, "Ayah, ibu, aku minta maaf. Semua ini salahku. Aku berjanji akan berubah." Namun, meski menyaksikan kesedihan mereka, Raja Aeron tetap tidak luluh. Ia tetap menolak semua permohonan. "Ayah," Luno berkata, "apakah tidak ada jalan lain?" Raja berkata, "Tidak ada maaf. Kesalahan harus ditebus." Dengan tongkat angin, Raja Aeron mengeluarkan mantra kuno. Cahaya kutukan menyambar kedua orang tua Luno. Raja Aeron berkata, "Jika kau ingin anakmu selamat, maka kalianlah yang menanggung akibatnya." Dan mantra itu pun diucapkan Raja Aeron. Tubuh kedua orang tua Luno, yaitu Rayan dan Selia, mengecil drastis hingga setinggi jari. Mereka berubah menjadi makhluk mini bergaya manusia kecil yang disebut kurcaci. Kedua kurcaci itu diambil oleh penjaga angin dan dibawa ke ruang pekerjaan istana untuk melayani tanpa henti. Mendengar itu, Luna pun pergi dan berkata, "Aku akan menebus semua ini, apapun caranya." Dengan menatap istana dengan hati bergejolak, Luno bersumpah akan mematahkan kutukan dan menyelamatkan kedua orang tuanya. Dengan tekad itu, Luno pun memulai perjalanan menuju hutan angin, di mana tempat para pengamat angin tinggal. Satu-satunya yang mungkin tahu cara untuk mematahkan kutukan kedua orang tuanya. Dengan perjalanan yang teguh, dia pun sampai ke puncak bukit. Dengan cahaya misterius yang melayang di antara awan, lentera cahaya di tangan Luno menyala lebih terang, seolah memberi petunjuk. Setelah perjalanan yang sangat
panjang, dia pun mendapatkan cahaya tersebut. Setelah Luno dan temannya Mira membawa cahaya penebus ke istana angin, Arven masih terbaring lemah di samping Raja Eron yang menjaga dengan wajah keras penuh amarah. Raja Eron berkata, "Untuk apa kalian kembali? Bukankah kutukan belum cukup?" Namun anak itu berkata, "Yang mulia, aku tidak datang untuk kabur dari kesalahan. Aku datang untuk memperbaikinya." Cahaya itu pun muncul lembut dari genggaman Luno menerangi seluruh aula. Dan bisikan dari cahaya itu berkata, "Kesembuhan datang dari hati yang memaafkan, bukan dari hukuman." Setelah cahaya tersebut diberikan kepada anak Raja Aeron, Arven pun sembuh dan mengakui bahwa pertikaian terjadi karena kesalahpahaman. Dengan itu, Raja Aeron tersentuh dan akhirnya melepas kemarahannya. Dengan tongkat angin, dia pun mematahkan kutukan kedua orang tua Luno. Dengan terpecahkannya kutukan orang tua Luno, istana dan desa pun berdamai. Keluarga Luno kembali hidup utuh dan lentera cahaya malam itu terbang lebih tinggi sebagai tanda harapan baru. Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar, bukan alasan untuk menghukum tanpa belas kasih. Cerita ini mengajarkan bahwa pengampunan lebih kuat daripada kemarahan, dan bahwa keberanian untuk memperbaiki diri adalah cahaya yang dapat mematahkan kegelapan apapun. Keluarga, kejujuran, dan tekad yang tulus selalu membuka jalan kebaikan. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.